محمدا رسول الله. Alladzina taghaw fil bilad. Mereka orang-orang yang mereka di sini kembali kepada Fir'aun dan bala tentaranya. Taghaw, mereka berbuat melampaui batas di negeri. Wa aksaru, dan mereka banyak. Fiha, di dalam negeri itu al-fasad, yaitu berbuat fasad, kerusakan. Maksud kalimat itu adalah tamarrabu wa atau wa afu fil ardi bil ifsadi wal adiyati linnas. Maksudnya adalah mereka sering berbuat angkara murka, mereka sering bersikap angkuh dan congkak, mereka sering kemudian membuat kerusakan di muka bumi sampai kemudian mereka menyakiti manusia. Bulannya nek anak model wong-wong kayak Fir'aun atau Fir'aun itu sendiri meninggal, bulannya nang Rasulullah diomongna mustarohun, alam semesta dengan segala isinya istirahat dari kejahatan yang ia lakukan. Coba bayangkan baik, kalau seorang ada manusia yang memiliki karakter dengan sifat Fir'aun melekat pada manusia, kejahatannya di mana-mana, menyakiti manusia di mana-mana, dia sering berbuat angkara murka, dia sering merusak yaitu alam dunia, dia sering kemudian berbuat keonaran, sikapnya angkuh dan sombong. Suatu saat kemudian orang seperti itu meninggal, makanya kata Rasulullah mustarahun, dunia seisinya manusia, hewan dan yang lain-lain istirahat dari segala kejahatan yang ia lakukan. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, ini Fir'aun dengan bala tentaranya. Dan berikutnya, wasabba alaihim rabbuka sawta azab. Maka dia menimpakan alaihim atas mereka, merekanya kembali kepada Fir'aun dan bala tentaranya. Siapa yang menimpakan kepada mereka, yaitu Tuhanmu, sawta cemeti, adabin azab. Maksudnya adalah anzala alaihim rizam minas sama'i wa ahalla bihim nukubata la yarudduha anil qaumil mujrimina. Maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala menurunkan azab dari langit untuk mereka. Begitu Allah kemudian menurunkan azab bagi mereka, azabnya itu menimpa merata kepada Fir'aun dengan bala tentaranya. Dan tidak ada satu orang pun dari mereka yang bisa selamat karena mereka adalah orang-orang yang berdosa. Mulanya tatkala kemudian Fir'aun dengan bala tentaranya ditenggelamkan di Laut Merah oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada satupun yang bisa meloloskan diri dari azab Allah Subhanahu wa taala. Karena jika Allah kemudian ingin mengazab manusia, azabnya itu menimpa kepada manusia dan manusia itu sudah sampai taraf keingkaran dan kezalimannya, maka tidak ada satupun makhluk manapun yang kemudian bisa lepas dari azab itu. Contohnya adalah Fir'aun dengan bala tentaranya. Maka ini yang dimaksud dari kalimat fasabba alaihim rabbuka sawta azab. Maksudnya adalah Allah yaitu mengirimkan azab merata kepada seluruh Fir'aun dengan bala tentaranya dan mereka tidak bisa melarikan diri satupun, sehingga mereka tidak ada satupun yang bisa selamat dari azab Allah. Maksudnya demikian. Kemudian berikutnya, inna rabbika labil mirsad. Sesungguhnya Tuhanmu sungguh dia mirsad, yaitu mengawasi. Kalau mirsad nek nang bahasa percakapan, bahasa Arab diartikan teropong. Sampai nek sandene teropong kan alat untuk melihat sesuatu yang jauh. Nek bahasa Arab percakapan mirsadun. Ya karena diambil kalimat rosoda, yarsyudu, kemudian mirsad menggunakan isim alat. Nek nang bahasa percakapan jadi teropong. Cuma kalau di sini diartikan labil mirsad, yaitu sungguh dia Allah mengawasi. Kalau nek nang bahasa percakapan modern, mirsad diartikan CCTV. Kalau di percakapan bahasa modern, mirsad ke CCTV. Kalau menurut bahasa percakapan modern. Nah, kalau diartikan mau seperti itu, sungguh Allah Subhanahu wa taala sungguh betul-betul mengawasi. Sungguh dia memiliki alat peneropong sangat jauh bisa melihat manusia di permukaan bumi. Sungguh dia Allah Subhanahu wa taala bisa meneropong dan bisa kemudian memiliki CCTV sehingga tidak ada yang lepas sedikit pun segala perbuatan
manusia. Mulanya CCTV kan dibedenin oleh pelaku kejahatan. Mulanya banyak pelaku kejahatan yang menghilangkan bukti dari CCTV. Padahal inna rabbika labil mirsad. Allah tidak mungkin lepas dari yang semuanya itu. Ngesuk deh kira bakal ngelak. Begitu diadilin Allah isi tidak iki CCTV sampean. Yang ngelak kebriye sesel. Sama lagi ngapa-ngapa bisa na keterangannya, detiknya, jamnya, tempatnya, berbuat apa nak kono bisa na keterangannya. Kita tidak mungkin bisa menghilangkan bukti itu. Apakah bisa? Bisa dengan istighfar, bertobat kepada Allah, mengasuk hilang dosanya. Di antaranya kalau masih ada di dunia. Mulanya segala perbuatan jelek yang kita lakukan seharusnya sebelum kita berpulang kudune dihapus di CCTV ini. Maksudnya adalah dengan banyak berbuat istighfar kepada Allah sehingga ngesuk mengana, wah CCTV ada kuis kehapus, masya Allah ya. Jadi maksudnya. Dan berikutnya, kalau Ibnu Abbas, berkata Ibnu Abbas menafsirkan kalimat inna rabbaka labil mirsad. Maksudnya adalah yasma'u wa yara. Dia Allah maha mendengar dan maha melihat. Yakni dia sungguh Allah Subhanahu wa taala mengawasi yarsudu khalqahu fima ya'malun. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengawasi semua makhluknya, yaitu di dalam apa saja, terhadap permasalahan apa saja yang mereka lakukan. Mulanya kita semuanya tidak mungkin bisa lepas dari pengawasan Allah. Makanya kan ada satu kisah yang menyebutkan bahwa suatu saat Umar bin Khattab ingin menguji anak kecil. Anak kecil itu adalah seorang pengembala. Kemudian dia disuruh ontek untuk Umar bin Khattab untuk menyembelih salah satu kambingnya. Padahal kambing itu milik tuannya. Lantas kemudian dia berkata kepada Khalifah Umar, jangan wahai Umar, itu bukan kambingku. Itu bukan kambingku wahai Khalifah. Aku tidak mau menyembelih sesuatu yang bukan kambingmu. Lantas Umar berkata, tujuannya untuk menguji anak kecil tersebut. Bukankah tuanmu tidak tahu kalau seandainya kambing yang banyak itu kemudian engkau tangkap satu, kemudian lantas engkau sembelih, bukankah tuanmu tidak tahu? Ya betul, tuanku tidak tahu, tapi Tuhanku yang maha tinggi, maha mengawasi dan tahu. Makanya aku tidak berani melakukan itu. Masya Allah. Mulai dan terus bocah sidik mau digendong nang Umar bin Khattab. Nang Masya Allah. Wah ini ya Masya Allah ya. Sampai pemikirannya kemana gitu. Seperti itu. Dan berikutnya, wa yujazi kulla bisyanihi fid dunya wal ukhra. Dan Allah Subhanahu wa taala akan membalas masing-masing perbuatan manusia yang ada di dalam kehidupan dunia, akan dibalas. Dan juga Allah Subhanahu wa taala akan membalas pula di akhirat. Ini maksud dari kalimat inna rabbaka labil mirsad. Mulanya sekecil apapun, sebesar apapun perbuatan baik dan jelek, pasti suatu saat akan menuai hasilnya. Maksud kalimat inna rabbaka labil mirsad. Wa saya aridu al khalaiq. Nanti kemudian Allah Subhanahu wa taala juga akan mengadili. Allah Subhanahu wa taala akan mengadili. Fasaya ribu al khalaiq, nanti Allah Subhanahu wa taala akan mengadili semua makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala, kulluhum alaihi, itu semuanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bakal diadili di hadapan Allah Subhanahu wa taala terhadap apa saja yang mereka lakukan. Wa yahkumu fima bi'adlihi, dan dia Allah Subhanahu wa taala menghukum terhadap mereka semuanya dengan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Wa yuqabbilu, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala memberi balasan kepada tiap-tiap manusia sesuai dengan apa yang mereka lakukan, dan itu dilakukan oleh Allah dengan hak dan dengan benar. Wa huwa, maka dia Allah maha suci dari segala kedoliman dan dari segala kesewenang-wenangan. Ini maksud dari kalimat inna rabbaka labil mirsad. Jadi ayat ini sudah mencukupi untuk menghentikan manusia dari segala perbuatan maksiat. Sampai pengen berbuat maksiat langsung inna rabbaka labil mirsad. Masya Allah. Nah, kalau seandainya kemudian kita berpikir jauh sebagaimana pemikiran orang-orang dulu, tempat yang ada di dunia bahkan di langit tidak ada tempat untuk bersembunyi. Antum kalau suatu saat kemudian ingin melakukan suatu dosa,
Lantas kemudian supaya bersembunyi dari persembunyian Allah atau bersembunyi dari penglihatan Allah, maka tidak bisa. Antum berlari ke gunung sekalipun milik Allah. Antum bersembunyi di dasar lautan yang paling dalam, itu milik Allah. Antum kemudian bersembunyi di lembah-lembah yang terpencil sekalipun dari belahan dunia, tetap saja kemudian Allah ada, karena Allah Subhanahu wa taala Maha mengawasi segala sesuatu. Kenek nang ulama-ulama dulu seperti itu, sehingga judul bab di dalam kitab mereka, judul babnya adalah tiada tempat untuk bersembunyi. Maksudnya adalah dari segala pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Karena ayat siji tok janjinya ini mencukupi ya, mencukupi kita menjadi orang bertakwa. Ini direk kadang-kadang jarak dilawan Allah kayak gitu, kan. Janjinya ayat ini kan cukup mencukupi kita untuk menjadi bertakwa. Kita mau mengambil inna rabbaka labil mirsad. Kita mau berbuat curang, inna rabbaka labil mirsad. Kita mau meninggalkan sholat dan kita mau berbuat segala kejelekan, pasti kemudian Allah mengawasi, kan mencukupi. Ning derek seringnya seringnya ya gue ngawang. Inna rabbaka alangnya sugampang taubat gitu kan ya. Itu seperti itu. Ya ayat ini sudah mencukupi.